Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Danisa dengan NPM 22346. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur cerita dan asas-asas yang ada di film The Interpreter tahun 2005 untuk memenuhi tugas hukum perjanjian internasional. Di sini saya akan membahas mengenai film The Interpreter yang dalam bahasa Indonesia yaitu Sang Penerjemah. Film ini dirilis pada 15 April 2005 dan aliran film ini yaitu kejahatan, misteri, politik, dan thriller. Film ini disutradarai oleh Sidney Pollack. Lalu selanjutnya di sini ada nama-nama pemainnya. Yang menjadi Sylvia Browne diperankan oleh Nicole Kidman, yang menjadi Tobin Keller diperankan oleh Sean Penn, yang menjadi Dot Woods diperankan oleh Catherine Keener, yang menjadi Nesla diperankan oleh Jasper Christensen, yang menjadi Philip diperankan oleh Yvonne Attal, yang menjadi Juani diperankan oleh Earl Cameron, yang menjadi Kuman-Kuman diperankan oleh Georgia Harris, dan yang menjadi Ezen Sola diperankan oleh Curtis Aycock, yang menjadi Simon Browne diperankan oleh Hugo Spear, yang menjadi Mo diperankan oleh Maz Jobrani, dan menjadi Doug diperankan oleh Yusuf Gatwood, Jane Gamba diperankan oleh Byron Utley, Zed Jamal diperankan oleh Patrick Senjavu. Film ini berlatar belakang di Republik Matobo yang merupakan sebuah negara fiksi di benua Afrika. Pada awal film ini menampilkan bahwa negara ini dipimpin oleh rezim diktator yaitu Presiden Edmond Zwane. Edmond Zwane ini melakukan genosida terhadap sebagian besar warganya dan juga melakukan intimidasi kepada korban yang masih hidup agar tidak bersuara. Suatu hari, pemimpin kelompok pemberontak yakni Azen Sola mengantar dua orang pria yaitu Simon Browne, seorang aktivis, dan Philip, seorang jurnalis, ke stadion sepak bola yang terbengkalai. Di tempat tersebut, mereka akan menginvestigasi mayat-mayat yang merupakan korban dari kekejaman presiden tersebut. Simon and Sola masuk ke dalam stadion untuk menemui informan mereka, sementara Philip tetap menunggu berada di dalam mobil. Keduanya ternyata dijebak dan ditembak mati oleh salah seorang informan. Setelah mendengar suara tembakan tersebut, Philip keluar dari mobil dan bersembunyi. Ia mengambil gambar mobil yang datang membawa para petugas Republik Matobo. Lalu ia pun berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan di sisi lain, adik perempuan Simon yaitu Sylvia Browne bekerja sebagai seorang penerjemah di PBB di Manhattan, kota New York. Sylvia ini merupakan seorang kulit putih Afrika yang lahir di Amerika Serikat, yang ibunya berasal dari Inggris dan ayahnya merupakan seorang penduduk asli Republik Matobo. Meski begitu, Sylvia ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di negara tersebut. Nah, sedangkan untuk PBB saat itu tengah mempertimbangkan untuk mendakwa Presiden Zwane agar bisa diadili di pengadilan kriminal internasional. Namun, Presiden Zwane ini bakal segera mengunjungi PBB dan ia akan mengajukan kasusnya sendiri ke majelis umum dalam upayanya untuk menghindari dakwaan tersebut. Konflik cerita ini bermulai pada suatu malam. Sylvia kembali ke ruangan kerjanya yang ada di gedung PBB dan ia tak sengaja mendengarkan dua pria yang sedang mendiskusikan rencana pembunuhan menggunakan bahasaku, yaitu bahasa resmi Republik Matobo. Setelah kejadian tersebut, Sylvia merasa terancam karena sehabis kejadian tersebut, Sylvia diikuti oleh orang berkulit hitam secara terus-menerus. Keesokan harinya, Sylvia melaporkan kejadian itu ke Divisi Keamanan PBB dan Divisi Keamanan PBB itu langsung memanggil dua agen dinas yaitu Tobin Keller serta Dot Woods. Nah, mereka berdua itu merupakan agen dinas rahasia milik Amerika Serikat untuk menginterogasi Sylvia dan melakukan penjagaan ketat di dalam markas PBB. Selain itu, Kepala Keamanan Pribadi Presiden Zwane, Niels Lund, ikut turut campur karena ternyata laporan dari mereka itu mengatakan jika sang presiden adalah target pembunuhan. Nah, sebelum sidang PBB dimulai, Tobin bersama anak buahnya melakukan penjagaan di sekitar apartemen Sylvia. Ia kemudian menemukan sebuah fakta yang menghubungkan Sylvia dengan rencana pembunuhan Presiden Zwane tersebut. Nah, pada suatu hari, apartemen milik Sylvia didatangi oleh seorang bertopeng yaitu Zed Jamal. Zed Jamal ini melakukan hal tersebut karena sebagai bentuk peringatan kepada Sylvia, karena Sylvia ini telah mendengar percakapannya tempo hari lalu.
Nah, setelah diselidiki oleh New York Police Department, diketahuilah bahwa Jamal yang melakukan teror tersebut karena adanya selai rambut milik Jamal yang tertinggal di topeng yang dipakainya. Akibat kecerobohannya tersebut, Jamal dibunuh oleh temannya sendiri, yakni Jen Gamba. Jen Gamba ini ngebunuh Jamal agar misi mereka nggak ketahuan. Setelah kejadian itu, Sylvia naik bus dan tanpa sengaja dia itu satu bus dengan kuman-kuman seorang pembunuh yang mengatur pembunuhan si Ajan Sola itu. Nah, tanpa diduga juga ternyata si Jen Gamba ikut menaiki bus tersebut. Jen Gamba ini membawa bom yang ia rakit sendiri. Lalu saat ia hendak keluar dari bus, dia naruh si bom itu di bis yang berbentuk kotak makan. Nah, gak lama setelah dia keluar dari bis, bom tersebut meledak. Nah, akibat kejadian tersebut 17 orang meninggal dunia. Akibat kejadian tersebut timbullah spekulasi bahwa terlibatan Al-Qaeda dan timbullah dugaan serangan teroris ini dilakoni oleh Ajan Sola. Padahal Ajan Sola ini telah dibunuh pada kejadian selanjutnya, yaitu Philip ditemukan tewas di dalam bathtub kamar mandi. Ketika si Philip ini tewas, dia meninggalkan sebuah surat dan dokumen-dokumen penting lainnya yang dapat membantu penyelidikan Sylvia untuk mencari saudaranya, yaitu Simon. Sylvia ini hendak membalaskan dendamnya kepada Zuani. Nah, dari kejadian tersebut, Sylvia mengetahui bahwa saudara laki-lakinya yaitu Simon yang tidak memiliki kontak langsung dengannya karena alasan keamanan telah dibunuh oleh anak buah Zuani. Jadi sebelumnya itu si Sylvia ini mencari keberadaan adiknya yaitu Simon. Namun karena melalui Philip ini, Sylvia jadi mengetahui bahwa si Simon ini telah dibunuh oleh anak buah Zuani. Sylvia rasa sedih, lalu dia menghilang. Tibalah pada hari saat dimana Zuani ini hendak menyampaikan pidatonya di sidang umum majelis PBB. Nah, saat hendak menyampaikan pidatonya, Markus, seorang anggota delegasi Matoban PBB, merakit senapan sniper di balik tontonan yang telah menghadap langsung ke panggung di mana Presiden Zuani ini tengah menyampaikan pidatonya. Namun sebelum dia membidik peluru tersebut ke arah Presiden Zuani, Nislat atau kepala keamanan misi PBB ini masuki ruangan. Nah, Markus mengarahkan senapannya dan menarik pelatuknya, tetapi pelatuk tersebut tidak tertembak. Tanpa sepengetahuan Markus, Markus ini sudah dijebak oleh si Lud itu. Meskipun dia mengira dia telah disadap untuk melakukan pembunuhan terhadap Zuani, Markus ini sebenarnya dipilih untuk mengambil resiko dalam upaya pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk terjadi. Pada saat kejadian tersebut, akhirnya Lud menembak Markus agar jejaknya tidak ketahuan. Akibat dari suara tembakan tersebut, kondisi dan keadaan di sana menjadi sangat ricuh. Keller mendatangi stand di mana kejadian tersebut terjadi. Lud mencoba memberitahu bahwa dia menghentikan Markus sebelum dia membunuh Zuani. Namun Keller mengetahui bahwa Lud ini berbohong dan menuduh pria tersebut merupakan dalang dari kejadian tersebut. Sementara itu, Zuani telah dipindahkan ke ruang aman. Namun hanya karena upaya pembunuhan tersebut merupakan kebohongan, bukan berarti dia sudah terbebas dari bahaya. Ketika Sylvia menghilang pada malam sebelumnya, Sylvia tidak kembali ke Matobo, namun dia bersembunyi di ruang aman tempat di mana Zuani akhirnya dipindahkan. Ketika dia sendirian, dia mengungkapkan dirinya dan mengambil pistol yang dia simpan di tubuhnya. Setelah memunculkan dirinya di hadapan Presiden Zuani, Sylvia datang sembari menangis. Sylvia memberitahu bahwa Zuani bahwa ketika dia masih kecil, dia sangat mengagumi Presiden Zuani tersebut dan berharap pada Matobo. Namun kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya membuat Sylvia ini merasa hancur. Keluarga Sylvia ini merupakan korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh Presiden Zuani. Saat Sylvia hendak menembak Zuani, Keller datang dan mencoba membujuk Sylvia untuk meletakkan senjatanya dengan mengatakan kepadanya bahwa Zuani hampir diadili atas kejahatannya. Pada awalnya, Sylvia enggan untuk meletakkan pistol tersebut dan ingin menembak Zuani tersebut. Namun pada akhirnya Sylvia membiarkan Zuani tetap hidup dan akhirnya Zuani tersebut diadili atas kejahatannya. Karena kesalahannya sendiri, Sylvia ini dideportasi kembali ke Matobo. Nah, namun sebelum dia kembali ke Matobo ini, Sylvia dan Keller mengadakan pertemuan di pinggir sungai untuk terakhir kalinya, dan saat itu Keller memberitahukan nama istrinya yang meninggal 23 hari yang lalu.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip equality of states. Prinsip ini merupakan prinsip yang menyatakan bahwa semua negara memiliki kedaulatan yang sama maupun setara. Nah, prinsip ini diakui dalam Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua anggota PBB harus menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik semua negara. Nah, terdapat pada pasal 2 ayat 1. Nah, di dalam film ini bahas mengenai konteks hubungan antara negara-negara Afrika. Film ini menunjukkan bahwa negara-negara Afrika memiliki kedaulatan yang sama dengan negara-negara lainnya. Mereka ini memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Prinsip equality ini dapat juga diartikan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia ini dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hakikatnya. Dapat dilihat dalam upaya Sylvia Browne untuk melawan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Matobo. Nah, meskipun Sylvia ini memiliki hubungan pribadi dengan Matobo, ia tetap berjuang untuk keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Selain itu, film ini juga menunjukkan pentingnya penggunaan bahasa sebagai alat diplomasi yang dapat memperkuat kesetaraan dan kerjasama antar bangsa. Melalui karakter Sylvia sebagai seorang penerjemah PBB, film ini menggambarkan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap bahasa dan budaya yang berbeda-beda dalam mencapai kesetaraan dan perdamaian dunia. Selanjutnya ada prinsip kedaulatan atau sovereignty. Nah, dalam Piagam PBB ditegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan keputusan internalnya, serta memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Prinsip ini tercantum di dalam pasal 2 ayat 4. Prinsip ini dibahas dalam konteks hubungan antara negara Afrika dan PBB. Nah, film ini menunjukkan bahwa negara-negara Afrika memiliki kedaulatan penuh atas wilayah mereka sendiri dan mereka tidak dapat diintervensi oleh PBB tanpa persetujuan mereka. Yang terakhir ada prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian internasional harus dipatuhi oleh semua pihak yang menandatanganinya. Nah, terdapat pada pasal 2 ayat 2 Piagam PBB. Dalam film ini, prinsip Pacta Sunt Servanda dibahas dalam konteks hubungan antara negara-negara Afrika dan PBB. Film ini menunjukkan bahwa negara-negara Afrika memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional yang mereka tanda tangani, termasuk Piagam PBB. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.